Sudah sampai mana proses naturalisasi Jairo Riedewald? Apakah berkas sudah masuk ke KAS? Media Vietnam sebut skenario Cina hajar Timnas Indonesia 3-0 hanya mimpi siang bolong. Timnas skuad Garuda sudah di Jakarta laksanakan persiapan akhir jelang lawan Cina. Timnas Indonesia wajib waspada, skuad Cina asah bola mati, 4 variasi serangan dan diminta kurangi pelanggaran. Klarifikasi PSSI-nya Malaysia soal penolakan ajakan tanding Timnas Indonesia. Simon ungkap 3 talenta diaspora untuk naturalisasi dari Bundesliga hingga NAS siap bela Indonesia, siapa saja? Sudah sampai mana proses naturalisasi Jairo Riedewald? Apakah berkas sudah masuk ke KAS? Seperti diketahui, Jairo Riedewald merupakan pemain keturunan Grade A yang sangat penting untuk menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, bahkan sudah mencoba melakukan proses naturalisasi kepada pemain Royal Antwerp FC yang berkompetisi di Liga Belgia. Proses naturalisasi tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak Februari 2025. Namun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut apakah bisa bergabung ke Timnas Indonesia atau tidak. Hanya saja, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku komunikasi dengan Jairo Riedewald berjalan dengan baik. Bahkan sang pemain sangat welcome. Namun ada beberapa kendala berkas yang mengganjal. Jairo Riedewald kebetulan sudah sangat welcome, kata Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, ada persoalan dokumen yang harus lebih dahulu diselesaikan. Bahkan, Erick menyamakan proses pewarganegaraan Jairo menjadi WNI hampir sama dengan Maarten Paes. Sebagai informasi, proses Maarten Paes menjadi WNI dan mendapatkan persetujuan FIFA memakan waktu kurang lebih 8 bulan. Kita sudah diskusi dengan beberapa pengacara, kita tidak mau pengajuan kita kepada FIFA ditolak, kata Erick pada pernyataannya yang dimuat antara akhir Februari 2025. Erick mengaku berusaha agar berkas-berkas tersebut dapat diselesaikan, termasuk persyaratannya, sehingga proses pewarganegaraan dapat dan seakan-akan kami memaksakan, tandasnya. Ketum PSSI memang tidak menungkap apa persyaratan yang mengganjal proses naturalisasi Jairo Riedewald. Sebab yang disebutkan hanya persoalan surat menyurat yang belum sempurna. Kemudian belum ditemukan klausul yang dapat memperkuat langkah Jairo agar bisa membela Timnas Indonesia tanpa menyalahi statuta FIFA. Melihat perjalanan tersebut, besar kemungkinan nantinya kasus Jairo Riedewald dibawa ke CAS. Kendati demikian, belakangan ini publik di tanah air sudah mulai melupakan sosok Jairo. Apalagi sudah ada gelandang yang tak kalah kokoh yakni Joey Palupesi. Kehadiran Palupesi memang mengagetkan karena tidak pernah menjadi buah bibir sebelumnya. Media Vietnam sebut skenario Cina hajar Timnas Indonesia 3-0 hanya mimpi siang bolong. Media Vietnam, Soha.n, mengomentari keinginan pihak Cina untuk mengalahkan Timnas Indonesia 3-0 pada laga matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut mereka, itu hanya mimpi di siang bolong. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Cina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB. Pertandingan ini sangat krusial buat kedua tim. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan Cina hanya bisa melaju ke babak keempat kualifikasi. Media Cina 163.com merancang skenario di 2 laga tersisa, termasuk mengalahkan Timnas Bahrain. Mereka mendesak agar tim Dragons bisa menang telak minimal 3-0. Lalu, di laga terakhir, mereka menang atas Timnas Bahrain dengan margin 2 gol sembari berharap skuad Garuda dihambat Jepang atau paling tidak menang dengan skor tipis. Situasi itu akan menguntungkan Cina. Kedua tim bakal sama-sama mengoleksi selisih gol yang sama, tetapi anak asuh Branko Ivankovic unggul produktivitas gol dan head-to-head. Sayangnya, skenario itu dianggap media Vietnam hanya mimpi. Sebab warga Cina sendiri pesimistis dengan peluang tersebut.
Surat kabar Cina bermimpi mengalahkan Indonesia 0 di kandang lawan, sehingga mengubah situasi persaingan kualifikasi Piala Dunia 180 derajat. Tulis Soha, banyak penggemar di Cina meninggalkan komentar di bawah postingan 163. Ada yang berpendapat, kemungkinan mengalahkan Indonesia 3-0 di Gelora Bung Karno adalah gila, khayalan di siang bolong, dan sangat sulit menjadi kenyataan, tutup media tersebut. Timnas skuad Garuda sudah di Jakarta laksanakan persiapan akhir jelang lawan Cina. Skuad Garuda sebelumnya sudah berada di Bali sejak 26 Mei lalu untuk TC tahap pertama. Di Jakarta, Patrick Kluivert akan memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan terakhir. Selain itu, ada Kevin Dix dan Maarten Paes yang menyusul ke Jakarta setelah agenda dengan klubnya selesai. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji memastikan bahwa TC di Bali sudah selesai. Selanjutnya, persiapan terakhir akan digelar di Jakarta sekaligus melakukan adaptasi di sana. Pertandingan ini sekaligus jadi penentuan skuad Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini mereka berada di posisi keempat klasemen dan harus bertahan untuk menjaga asa ke Piala Dunia. Apalagi setelah laga tersebut mereka akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Mei. Sementara itu, skuad Garuda hanya berkekuatan 28 pemain untuk melawan Cina. Dua nama yakni Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes akan absen karena akumulasi kartu. Selanjutnya, dua nama lain yakni Eliano Reinders dan Sandy Walsh tidak bisa hadir ke TC kali ini. Eliano masih menemani sang istri yang melahirkan dan Sandy dalam pemulihan cedera bersama Yokohama F. Marinos. Pelatih Patrick Kluivert cukup percaya diri untuk duel melawan Cina. Menurutnya, skuad Garuda berpeluang meraih 3 poin di laga tersebut sebelum berhadapan dengan laga berat melawan Jepang. Tentunya, semua pemain harus menunjukkan kontribusi karena jalan ke Piala Dunia tidak mudah. Tim yang bagus, Anda tidak perlu meremehkan mereka. Cina. Tetapi, saya pelatih, jadi saya hanya melihat tim saya bagaimana saya akan menyerang mereka. Kekuatan tim saya adalah yang paling penting, kata Patrick. Naturalisasi pemain keturunan Timnas Indonesia, Tommy St. Jago, jadi sorotan warga Belanda dan Kluivert. Patrick Kluivert kembali jadi perbincangan hangat usai rencana naturalisasi pemain keturunan Indonesia mencuat jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya publik Indonesia yang bersuara, kali ini warga Belanda juga angkat bicara dan memberikan saran keras terkait pemain keturunan yang sedang dipertimbangkan, yakni Tommy St. Jago. Nama Tommy St. Jago sudah dikenal oleh penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berusia 25 tahun ini punya darah Indonesia dan kini bermain di klub Belanda, Willem II Tilburg. Dalam semusim terakhir, bek tengah itu tampil dalam 35 laga di semua kompetisi. Statistik ini menunjukkan perannya cukup penting di lini pertahanan klub Eredivisie tersebut. Namun di balik catatan apik itu, warga Belanda justru mengingatkan Kluivert soal satu hal yang menurut mereka sangat krusial, riwayat cedera Tommy St. Jago. St. Jago adalah pemain yang bagus, namun punya satu masalah. Dia sangat rentan akan cedera, tulis seorang warga Belanda dikutip dari Voetbal Premier. Komentar itu memicu diskusi panjang di media sosial. Banyak yang mengamini kekhawatiran tersebut, menyebut kondisi fisik Tommy yang kurang konsisten. Dia telah seperti ini, rentan cedera di sepanjang karirnya, timpal netizen lainnya. Ada juga yang menilai performa St. Jago kerap terganggu hanya karena jadwal pertandingan berdekatan. Di mata publik Belanda, kondisi tersebut cukup serius, apalagi Tommy kembali absen dalam pertandingan penting playoff degradasi Eredivisie melawan FC Dordrecht. Bagaimana mungkin Anda sebagai seorang yang profesional tidak bugar di peristiwa terpenting dalam kompetisi? Tulis seorang warganet dengan nada kecewa. Yang lain menegaskan bahwa Tommy memang sulit tampil dalam 2 laga berturut-turut, terutama jika jeda waktu antar laga sangat singkat. Masukan dari Belanda ini tentu tak bisa dianggap remeh. Patrick Kluivert kini dihadapkan pada dilema, apakah tetap memproses naturalisasi St. Jago atau mencari opsi lain.
Kebutuhan timnas Indonesia bukan hanya pada pemain berbakat, tetapi juga yang fit dan siap tempur di jadwal padat seperti kualifikasi internasional. Kini, timnas Indonesia tengah fokus pada 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertandingan ini, PSSI memastikan belum ada tambahan pemain naturalisasi. Namun, peluang itu tetap terbuka setelah 2 laga selesai. Patrick Kluivert tentu akan menimbang semua aspek, termasuk kritik dan saran dari warga Belanda sebelum memutuskan masa depan pemain seperti Tommy Santiago. Keputusan soal naturalisasi bukan hanya soal jangka pendek, tapi menyangkut arah jangka panjang skuad Garuda. Apakah Kluivert akan tetap membuka pintu bagi Tommy Santiago atau memilih sosok lain yang lebih terjamin kebugarannya? Isu naturalisasi kini tak lagi lokal, tapi juga jadi perhatian warga di negara asal para pemain keturunan seperti Belanda. Timnas Indonesia wajib waspada, skuad Cina asah bola mati, 4 variasi serangan, dan diminta kurangi pelanggaran. Cina benar-benar dalam mode sangat serius sebelum laga menentukan di markas Timnas Indonesia. Laga melawan Timnas Indonesia bakal tersaji di matchday ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora. Bung Karno, kekalahan dari Timnas Indonesia bakal mengakhiri mimpi Cina tampil di ajang 4 tahunan tersebut. Tim asuhan Branko Ivankovic menggelar pemusatan latihan lebih awal. Sejak 29 Mei 2025, Cina sudah melakukan latihan tertutup. Kabar ini disampaikan oleh media setempat, 163. Media tersebut menyebutkan bahwa sang pelatih tengah mencari 11 pemain terbaik untuk mengalahkan Timnas Indonesia di Jakarta. Pada 29 Mei, tim sepak bola putra Cina memulai latihan dan melaksanakan latihan selama 3 hari berturut-turut dalam lingkungan yang sepenuhnya tertutup. Tulis 163. Ini pertanda persiapan tim sepak bola nasional telah memasuki tahap yang paling kritis. Staf pelatih akan menggunakan waktu ini untuk menentukan susunan pemain utama buat pertandingan tandang melawan Indonesia. Jawaban yang sangat ingin dicari pelatih Ivankovic secara bertahap dalam 3 hari ini. Lanjutnya, juga dilaporkan bahwa tim Cina melakukan latihan variasi serangan. Total ada 4 variasi berbeda yang dilatih untuk membobol gawang Timnas Indonesia. Dalam 5 hari, tim nasional menggelar total 4 latihan keterampilan bola dan taktik yang melibatkan kompetisi tim. Ivan pernah mencoba 4 kombinasi serangan yang sangat berbeda, tulis 163. Dalam beberapa kesempatan, tim cadangan Cina bakal meniru formasi Timnas Indonesia dalam sesi latihan sebagai lawan main 11 pemain pertama di Jakarta nanti. Selain itu, skema bola mati juga diasah oleh tim Cina selama sesi pemusatan latihan. Dalam latihan terakhir, Timnas sepak bola Cina juga menggelar latihan bola mati khusus, tulis 163. Saat ini, pemain seperti Wang Changyuan, Wei Shihao, dan Xu Haoyang adalah kandidat utama untuk tendangan bebas. Klarifikasi PSSI-nya Malaysia soal penolakan ajakan tanding Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia melawan Malaysia yang rencananya digelar pada bulan September batal. Hal ini karena pihak Harimau Malaya menolak undangan yang disampaikan oleh PSSI. Selain Malaysia ada Kuwait dan Lebanon yang kemungkinan besar akan jadi lawan tanding skuad Garuda. Bulan September dipilih karena agenda Timnas yang kosong pasca bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Malaysia, Stadium Astro, menurunkan laporan terkait undangan dari Indonesia. Pihak Harimau Malaya menjelaskan bahwa mereka memang sengaja menolak ajakan tersebut. Pasalnya, pelatih Peter Ceklamovski sudah memiliki rencana sendiri untuk bulan September. Ini yang membuat mereka akhirnya tidak bisa hadir ke markas Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Malaysia, FMRI, Datuk Nur Asman Rahman, menjelaskan keputusan tersebut atas permintaan pelatih kepala Timnas, Peter Ceklamovski.
Ciklamovsky memiliki rencana lain, tulis laporan Stadium Astro. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara terbuka menjelaskan bahwa undangan mereka mendapatkan penolakan dari Malaysia. Padahal, Indonesia sudah lama tidak berduel melawan Harimau Malaya. Tentunya, ini cukup mengecewakan karena laga tersebut dipastikan akan berjalan sengit karena sejarah rivalitas kedua tim. Dua tim yang sudah memastikan diri akan hadir adalah Kuwait dan Lebanon. Belum ada keputusan apakah PSSI akan menambah tim lain untuk uji coba kali ini. Memang kita sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kita mengundang Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Ketum PSSI saat itu menyampaikan bahwa Malaysia memiliki pertimbangan untuk tidak hadir. Ini yang membuat pertandingan tersebut akhirnya batal digelar meski akan menyedot minat yang banyak dari supporter timnas. Apalagi saat ini pertandingan skuad Garuda selalu ramai dan tiket sudah pasti terjual habis. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain, ungkap Erick. Menpora optimistis timnas Indonesia mampu bungkam Cina di GBK. Faktor tuan rumah juga bakal membuat skuad Garuda mendapatkan motivasi tambahan dari puluhan ribu supporter yang siap mendukung secara langsung di stadion. Saya optimistis bakal menang, hasil itu yang terbaik karena sudah kita lakukan segala upaya, kata Menpora Dito. Semoga ini tinggal garis tangan dan doa. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Semua usaha sudah kita lakukan, harapnya. Di sisi lain, Dito juga mengajak kepada para supporter untuk bertindak dewasa saat menghadapi Cina nanti. Menpora tak ingin kejadian di laga Bahrain terulang. Seperti yang diketahui, FIFA menjatuhkan sanksi kepada PSSI atas tindakan supporter Timnas Indonesia. Supporter Timnas Indonesia terbukti melakukan tindakan xenofobia kepada Bahrain. Atas insiden tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman pengurangan 15% dari kapasitas maksimal Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain itu, FIFA juga menjatuhkan denda hampir 400 juta rupiah untuk PSSI. FIFA juga meminta PSSI bisa mengedukasi supporter. Para supporter yang duduk di kuota khusus di tribun harus membentangkan spanduk kampanye anti-diskriminasi. Pihaknya yakin masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Pastinya Indonesia sudah terbiasa menjadi tuan rumah dari kejuaraan maupun ajang kelas dunia, ucap Menpora Dito. Saya yakin masyarakat Indonesia bisa menyambut timnas Cina. Suporternya mendukung dengan santun dan ramah seperti budaya asli kita. Pungkasnya, timnas Indonesia butuh 3 poin untuk laga melawan Cina. Raihan 3 poin bakal memperpanjang napas skuad Garuda menuju putaran final Piala Dunia. Sampai saat ini, Jay Itzes dan kawan-kawan masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui jalur 2 besar di putaran ketiga. Peluang paling realistis jelas lolos melalui putaran keempat. Caranya timnas Indonesia harus finish sebagai peringkat ketiga atau keempat di grup C. Maarten Paes akhirnya bisa gabung timnas Indonesia usai berjibaku. Selamatkan 10 pemain FC Dallas di MLS. Maarten Paes didapuk sebagai man of the match pada laga terakhir FC Dallas di MLS sebelum bergabung timnas Indonesia. Maarten Paes akhirnya tersedia untuk mengikuti agenda timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper naturalisasi itu menjadi pemain yang memiliki agenda bertanding paling akhir bersama klubnya sebelum jeda internasional. FC Dallas baru saja melakoni laga ke-16 Major League Soccer (MLS) 2025 melawan Philadelphia Union. Pada laga pagi tadi, Dallas harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah Lalas Abu Bakar sejak babak pertama. Hal itu membuat klub asal Texas itu dikurung oleh Philadelphia yang menguasai hingga 69% bola. Kabar baiknya, Paes bersama 9 rekan setimnya bisa memaksakan skor akhir 0-0. Performa gemilang Paes mementahkan berbagai peluang Philadelphia diulas positif media setempat BigSoccer.com. Media tersebut memberi penghargaan pemain terbaik pertandingan kepada kiper merah putih.
Man of the Match, tulis BigSoccer.com. Mari kita berikan kepada Paes yang harus melakukan beberapa penyelamatan. Itu adalah bekal terbaik yang bisa didapatkan Paes untuk menatap agenda Timnas Indonesia melawan tim elit Asia. Tim Garuda akan menghadapi Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang 5 hari kemudian. Kiper FC Dallas Marten Paes menerima panggilan Timnas Indonesia untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Demikian rilis klub. Sebagai catatan, Paes bakal absen pada laga kontra Cina akibat skorsing akumulasi kartu kuning. Hal itu membuat pos nomor 1 akan menjadi milik Emil Audero Mulyadi pada partai di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kiper jebolan Juventus itu juga sudah mengikuti pemusatan latihan selama 1 pekan terakhir di Bali. Paes bakal langsung bergabung dalam training camp di Jakarta, lalu hanya akan menonton Indonesia versus Cina dari tribun. Emil dan Paes kemudian akan bersaing memperebutkan pos starter kala Indonesia menghadapi tim terkuat Jepang. Alasan Jay Idzes PD Timnas Indonesia bisa kalahkan Cina di SUGBK. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia tentu datang dengan kepercayaan diri tinggi karena bermain di depan supporter sendiri. Selain itu, mereka sudah menggelar pemusatan latihan yang cukup panjang untuk laga krusial bulan Juni. Jay Idzes menjelaskan bahwa Timnas Indonesia kali ini memiliki persiapan lebih baik. Mereka sudah menggelar pemusatan latihan, TC, sejak tanggal 26 Mei lalu di Bali. Mayoritas pemain juga sudah berkumpul dan mulai mengikuti program yang dipersiapkan pelatih. Untungnya kita bisa bersama sedikit lebih lama sekarang. 3 atau 4 hari, sekarang atau lebih dari 1 minggu bersama sebelum pertandingan, kata Jay Idzes. Pemain asal klub Venezia ini melanjutkan, pemain memiliki waktu yang cukup membangun chemistry. Tentunya semua akan fokus untuk pertandingan pertama melawan Cina karena kemenangan di laga tersebut akan sangat menentukan. Selanjutnya, skuad Garuda akan memikirkan solusi menghadapi Jepang. 2 laga tersebut akan dimaksimalkan untuk mendapatkan poin maksimal. Itu sangat membantu dan tentu saja apa yang saya katakan ini akan jadi pertandingan penting. Yang pertama dan tentu saja kedua, namun pertama-tama kita fokus ke Cina, ujarnya. Jay memang cukup terlambat untuk terbang ke Bali karena masih memiliki agenda dengan Venezia. Namun, mereka sudah menggelar sesi latihan taktikal termasuk bagaimana skema yang akan digunakan untuk laga-laga selanjutnya. Ini yang akan membuat skuad Garuda bisa semakin percaya diri menatap 2 laga tersisa. Sekarang pada momen ini kita memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi satu sama lain. Kita bicara tentang detailnya, bagaimana kami ingin menyerang, bagaimana kami ingin bertahan. Jadi menurutku itu, ujarnya. Simon ungkap 3 talenta diaspora untuk naturalisasi dari Bundesliga hingga NAS siap bela Indonesia, siapa saja? Simon Tahamata baru saja diangkat sebagai kepala pencari bakat Timnas Indonesia. Tapi gebrakannya langsung terasa. Ia berhasil mengidentifikasi 3 pemain diaspora potensial di Jerman. Langkah ini menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Upaya ini terbukti efektif setelah suksesnya Kevin Dix dan Ole Romeni. 3 nama yang dibidik Simon Tahamata bukan sembarangan. Mereka adalah talenta muda yang menimba ilmu di kompetisi elit Eropa dan Amerika Serikat dengan kualitas yang disebut setara bintang. Ketiga pemain tersebut adalah Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler. Semuanya masih muda dan belum pernah tampil untuk timnas senior negara asalnya. Laurin Ulrich saat ini bermain untuk tim cadangan VfB Stuttgart di Bundesliga 3. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah mencatatkan 20 penampilan bersama timnas Jerman U16 hingga U19. Darah Indonesia mengalir dalam diri Ulrich melalui sang kakek dari Surabaya. Riwayat ini membuka peluang besar bagi PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi
Ulrich dikenal sebagai gelandang serang dengan visi permainan tajam dan kemampuan mengatur tempo. Ia juga rutin bermain di level kompetitif bersama Stuttgart 2. 2. Reno Munz. Nama kedua yang ditemukan Tahamata adalah Reno Munz. Pemain ini lahir di Jakarta dan memenuhi syarat FIFA untuk membela Indonesia meskipun kini berkarir di Jerman. Reno baru berusia 18 tahun. Ia pernah membela Bayern Leverkusen Junior dan saat ini bermain di klub Greuther di kompetisi kasta kedua Jerman. Menariknya, Reno Munz merupakan pemain serba bisa. Ia bisa ditempatkan sebagai bek kiri, bek tengah, bahkan gelandang bertahan. Keunggulan fleksibilitas ini membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan timnas yang dinamis dan sering mengubah strategi saat laga berlangsung. FIFA mengatur bahwa pemain yang lahir di suatu negara dan belum pernah tampil di laga resmi bersama timnas senior negara lain bisa memperkuat negara kelahirannya. 3. Ethan Kohler. Nama ketiga yang masuk radar adalah Ethan Kohler. Ia berdarah campuran Indonesia dan Jerman, lahir di Amerika Serikat dan saat ini bermain untuk Werder Bremen 2. Ethan menempati posisi bek tengah dan memiliki fisik serta teknik yang sesuai dengan standar kompetisi Eropa. Ia juga pernah bermain untuk tim muda Amerika Serikat. Meskipun belum pernah tampil di timnas senior Amerika Serikat, peluang untuk membela Indonesia masih terbuka. Ibunya berasal dari Bali, dan itu membuat statusnya sebagai diaspora sangat valid. Langkah Simon Tahamata ini menjadi bukti bahwa pencarian talenta diaspora bisa menjadi aset besar jika dijalankan dengan tepat dan cermat. 3 nama yang ditemukan tersebut bukan hanya sekadar wacana. Mereka telah menunjukkan kemampuan dan pengalaman yang layak untuk diperhitungkan di level internasional. Bagi PSSI, keberadaan pemain diaspora adalah peluang besar untuk membangun fondasi kuat bagi timnas jangka panjang, apalagi dengan pengawasan kepala scouting seperti Tahamata. Jika proses administrasi berjalan lancar, bukan tak mungkin Laurin Ulrich, Reno Munz, dan Ethan Kohler akan berseragam merah putih di turnamen resmi mendatang. Tentu ini bukan sekadar soal keturunan, tapi tentang niat membela negara, kualitas teknis, dan keseriusan mengikuti jalur resmi yang ditetapkan FIFA. Timnas Indonesia kini punya harapan baru. Dengan keberadaan 3 pemain diaspora ini, kekuatan Garuda semakin diperhitungkan di kancah Asia dan dunia. PSSI sedang membuktikan bahwa membangun tim nasional tidak hanya bisa mengandalkan bakat lokal, tapi juga menggali potensi global dari darah Indonesia di luar negeri. Simon Tahamata baru memulai tugasnya, tapi hasil kerja awalnya sudah memberikan dampak. 3 nama ini adalah sinyal bahwa masa depan timnas sedang dipersiapkan secara serius. Dengan strategi scouting diaspora dan proses naturalisasi yang tepat, timnas Indonesia tak sekadar bermimpi. Garuda bisa benar-benar terbang tinggi di masa depan. Tak ada penerus Hernando Ari, Gerald Vandenburg kini tak punya kiper timnas U23 Indonesia di level Liga 1. Hernando pertama kali mencuri perhatian saat menjadi penentu trofi via save adu penalti di Piala AFF U16 2018. Naik kelas ke timnas U23, Hernando menjadi pahlawan di Piala AFF U23 2023 saat Garuda Muda menembus babak final di tangan Shin Tae-yong. Saat itu berusia 21 tahun, ia mementahkan segala peluang Vietnam, termasuk penalti pada waktu normal yang berkesudahan 1-1. Sayangnya ia pula yang menjadi villain pada babak adu penalti kala gagal mengeksekusi, yang membuat trofi melayang ke Vietnam. Hernando melanjutkan performa moncer bersama timnas U23 di Piala Asia U23 2024 April tahun lalu. Ia membawa Garuda Muda menembus semifinal, termasuk mengalahkan Korea Selatan via adu penalti dan hanya berjarak 1 kemenangan dari Olimpiade 2024. Kini timnas U23 Indonesia ditangani Gerald Vandenburg tak ada lagi kiper selevel Hernando. Vandenburg semestinya memanggil paketan kiper tak jauh berbeda, meski Cahya Supriyadi sudah tak bermain kompetitif selama 3 bulan. Musim Cahya dan Erlangga di Liga 2 sudah berakhir sejak Februari lantaran kompetisi pendek yang digelar PT LIB. Adapun kiper jebolan timnas U20, Ikram Al-Ghifari dan Fitrah Maulana bukan pilihan utama di Semen Padang serta Persib Bandung.
Patut ditunggu bagaimana Vandenburg menyelesaikan krisis kiper di tim asuhannya untuk ASEAN Cup U23 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kami akan mulai latihan tanggal 21 Juni memasuki persiapan tahap kedua untuk turnamen ini, kata Gerald Vandenburg dilansir dari YouTube Timnas Indonesia. Kami akan tetap di Jakarta, jadi kami punya waktu panjang. Cukup untuk mempersiapkan tim, itu hal yang bagus, tandasnya.